Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Selamat malam. Kembali malam hari ini saya mau menyampaikan pesan pengembalaan Sokit untuk jemaat Tuhan yang dikasihi. Saya percaya setiap kita dalam perjalanan mengiring Tuhan, kita banyak mengalami pertolongan Tuhan. Saya mau sampaikan pesan pengembalaan Sokit malam hari ini dari kitab Mazmur pasal yang ke-11. Saya akan membacakan buat kita sekalian. Tuhan tempat perlindungan. Ayat yang pertama, pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya, mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita beberapa waktu lamanya kita mempelajari bagaimana perjalanan kisah hidup Raja Daud. Di tengah-tengah perjalanan hidupnya banyak mengalami pasang surut, banyak mengalami pergumulan. Bahkan doa-doanya sepertinya tidak dijawab oleh Tuhan. Tetapi yang menarik, dia tetap mempercayai bahwa Allah yang dia kenal, Allah yang dia sembah, Allah yang kepadanya dia bernaung adalah tempat perlindungan yang luar biasa. Malam hari ini saya mau mengajak kita sekalian, kita belajar dari kehidupan Raja Daud. Daud sungguh-sungguh sekalipun dalam kondisi sepertinya tidak ada dasar untuk dia sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Tetapi dalam bagian Mazmur pasal yang ke-11 ini, yang pertama, Daud tetap menempatkan diri bahwa sesungguhnya ketika dia berada dekat dengan Tuhan, Tuhan sumber perlindungan. Sekalipun tidak ada dasar, sebab ada perkataan-perkataan miring yang muncul dari kehidupan orang fasik, menyudutkan Daud, memojokkan Daud. Tidak ada dasar lagi bagi Daud untuk berharap, tetap meyakini Tuhan tempat perlindungan. Daud tetap menjadikan Tuhan tempat perlindungan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh, Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga, matanya mengamat-ngamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Dan seterusnya di ayat yang ketujuh demikian bunyi firman Tuhan, sebab Tuhan adalah adil dan ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Daud sungguh-sungguh tetap mempercayai, meyakini bahwa penghakiman Tuhan itu sungguh-sungguh adil, tidak terpengaruh oleh apapun. Dia Allah yang mengerti. Dari tempat yang kudus, dari tatanya di sorga, dia mengamat-ngamati umat manusia. Bagaimana hidup kita sebagai pribadi yang sudah mengenal kasih dan kebenaran Tuhan, di tengah situasi kondisi yang sulit, di tengah situasi perjalanan hidupmu yang penuh dengan liku, penuh dengan beban berat, penuh dengan pergumulan. Satu hal yang saya mau sampaikan, sekalipun tidak ada alasan engkau untuk tetap mempercayai Tuhan, tetapi belajarlah seperti Raja Daud, menempatkan Tuhan sebagai tempat perlindungannya. Dan yang kedua, Daud sungguh-sungguh mengerti betul bahwa pengadilan Tuhan, hukum Tuhan tetap berlaku, dan hukum yang Tuhan nyatakan adil dan dahsyat buat kita sekalian. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, bagian kita makin terus mencintai Tuhan, makin terus mendekat kepada Tuhan. Saya percaya kekuatan dari Tuhan, kekuatan dari tempat yang maha tinggi akan menolongmu, akan memampukanmu, dan akan membawamu mengalami kemenangan. Sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak persoalan, engkau dan saya disayangi Tuhan, engkau dan saya diberkati Tuhan. Kekuatan yang baru, dahsyat datang dari Tuhan. God bless you all.